Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar ngeri-ngeri sedap, jelang bentrok kontra PSS Sleman, dalam lanjutan BRI Liga 1 2024/2025, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Duel yang rencananya akan mentas di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur itu, tuan rumah kemungkinan besar tak bisa diperkuat tiga pemain andalannya, yakni penjaga gawang Hilmansyah, gelandang Ananda Raihan, serta penyerang sayap Rizky Eka Pratama. Ketiganya masih berkutat dengan cedera. Kehilangan tiga nyawa, tentunya tak membuat semangat Juku Eja susut, walau tak bisa dipungkiri, ketiganya merupakan langganan starting. PSM Makassar, sebelumnya membawa sebiji angka dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, usai bermain imbang kontra Bali United. Tambahan satu angka, membuat PSM tertahan di posisi kelima dengan tabungan 22 poin. Jika bisa mengalahkan PSS Sleman, maka PSM berpeluang naik 1 atau 2 strip ke atas. PSS sendiri, masih letih lesu di papan bawah. Super Elang Jawa terperangkap di posisi ke-16, hanya bermodalkan 8 poin. Melayat ke Stadion Batakan, Balikpapan, jelas menjadi pekerjaan rumah, yang tidak mudah bagi Mazola Junior dan anak-anak asuhnya. Namun, jika bisa tampil tenang, dan belajar dari kesalahan, bukan tak mungkin, nasib baik justru berpihak kepada anak-anak Sleman. Duel ini, juga bakal melibatkan kedua pelatih. Siapa yang bisa membaca kelemahan lawan, maka ia berpotensi memenangkan duel. Berikut ulasan singkat, namun padat kedua pelatih. Bernardo Tavares, ia sosok pelatih pekerja keras, bermental pemenang, dan sedikit ambisius. Dipercaya menukangi Juku Eja, jelang bergulirnya musim ini, Bernardo Tavares langsung pamer prestasi. Hingga pekan ke-13, Tavares masih menempatkan PSM di posisi kelima, klasemen sementara, dan berpotensi memanaskan persaingan perburun gelar. Dikenal sangat dekat dengan pemain, Bernardo Tavares tak pernah jemu, menyuntikkan kata-kata semangat kepada para pemainnya. Memiliki sederet pemain, nan mumpuni di semua lini, membuat eks-pembesut tim muda Benfica ini, tak terlalu kesulitan mengejawantahkan strateginya, lewat formasi 4-3-3. Bernardo Tavares, juga berhasil menghidupkan kembali permainan keras, namun lugas, yang sudah menjadi ciri khas Juku Eja. Menjamu PSS Sleman, Bernardo Tavares pastinya sudah menyiapkan ragam strategi, untuk melumpuhkan tamu jauhnya dari Pulau Jawa. Sedangkan Mazola Junior, posisi Mazola Junior sebagai pelatih berada di ujung tanduk. Kekalahan demi kekalahan, yang mendera PSS Sleman, membuat pelatih berpaspor Brasil itu, menjadi sasaran kritikan. Jika kembali kalah dari PSM, bukan tak mungkin, Mazola Junior terdepak dari singgasana pelatih. Manajemen PSS, sudah menyiapkan kemungkinan terburuk, bila Mazola Junior tak mampu mendongkrak performa timnya, setidaknya sampai putaran pertama usai. Berada di papan bawah, bahkan nyaris di zona degradasi, membuat manajemen berpikir ulang, untuk melanjutkan kerjasama dengan pria 59 tahun itu. Kami akan evaluasi, dan Mazola masih diberi kesempatan di 4 game ini, atau sampai putaran pertama ini selesai. Apakah nanti akan diperpanjang, atau tidak, itu kami lihat lagi, kata Gusti Randa, Presiden Direktur PT PSS, seperti dilansir Radar Jogja. Ancaman ini, bisa jadi menjadi pemantik bagi Mazola Junior, untuk membungkam PSM Makassar, meski untuk bisa mewujudkannya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Fans menanti, racikan dan strategi apa yang bakal diterapkan Mazola Junior, demi menyelamatkan karirnya dari PHK, alias pemutusan hubungan kerja. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.